أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله وشكر الله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وذريتنا وعلمنا التأويل. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Bapak Ibu hadirul hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alim ulama, ceri pandai, tokoh masyarakat, pengurus Masjid Al-Istiqamah yang kami hormati, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak kami panggil nama. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan yang mulia ini Allah limpahkan rahmat serta barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang utama, kita selalu bersyukur kehadirat Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Pada subuh ini kita sangat berbahagia. Pertama, Allah telah titipkan nikmat hidup, nikmat umur kepada kita. Dengan nikmat itu kita bisa selalu dan senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dengan nikmat yang Allah telah titipkan pada kesempatan yang mulia ini, kita pun mendapatkan banyak kebaikan dan pahala di sisi Allah. Kenapa tidak? Bagi yang Bapak Ibu berkesempatan tadi sampai ke masjid, solat sunat 2 rakaat. 2 rakaat solat sunat sebelum subuh. Kata Nabi, khairul laka minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Selanjutnya, mendirikan solat fardu subuh berjamaah. Kata Nabi SAW, mendirikan solat subuh berjamaah di masjid, maka mendapatkan kebaikan, fadilah, pahala seperti solat malam semalaman suntuk. Ini kan besar Pak pahalanya. Dinilai orang yang paling kaya karena dapat dunia seisinya. Dicatat pula seperti orang solat malam semalaman suntuk. Tidak hanya itu, habis solat subuh kita duduk hadir di majelis ilmu, maka insya Allah akan mendapatkan banyak kebaikan dan keberkahan. Menunggu datangnya waktu suruh, nanti kita solat sunat Isra 2 rakaat. Kata Nabi, 2 rakaat solat sunat Isra mendapatkan fadilah seperti orang haji dan umrah taman, sempurna. Jadi kalau belum sempat pergi haji dan umrah, rajin-rajinlah solat berjemaah subuh, tunggu waktu suruh, maka dapat fadilah pahala seperti orang haji dan umrah. InsyaAllah banyak lagi kebaikan yang lainnya kita dapat dengan ibu bapak. Maka bersyukur dan berbahagia kita pada subuh yang mulia ini. Allah berikan hidup, moga-moga sesuai dengan nama masjid kita ini, Allah berikan istiqomah dengan kita. Ketika kita istiqomah, maka insya Allah balasan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu ba'da subuh menjelang suruh ini, Al-Fakir ingin menyampaikan ada sebuah hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. La tazulu, tidak beranjak, qadama 'abdin, kaki seorang hamba, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, hatta yus'al, sampai dia ditanya beberapa persoalan. Apa maksud hadis ini? Ini menjelaskan masing-masing kita kelak ditanya oleh Allah tanpa terkecuali. Hamba Allah yang beriman akan ditanya oleh Allah. Tapi kalau mereka tidak beriman, tidak perlu pertanyaan. Karena yaumul mizan nanti disiapkan oleh Allah di hari kiamat hanya bagi hamba-hambanya yang beriman. Kalau hambanya tak beriman, tidak perlu ada yaumul mizan, langsung disiapkan adab oleh Allah. Tapi bagi mereka yang beriman, ada mizan, timbangan untuk menimbang amal baik, amal buruk. Nah, timbangan sebelum ditimbang, maka ditanya dulu beberapa persoalan. Apa pertanyaan itu? Pertama, kata Nabi, an umrihi fima afnah, tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Umur yang Allah titipkan itu diberikan secara cuma-cuma, tapi umur itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hidup di dunia ini singkat, ibu bapak, tapi hidup yang singkat ini menentukan nasib kita nanti di akhirat. Di mana posisi kita nanti di akhirat itu ditentukan apa yang kita lakukan saat ini di dunia. Kita berada dalam ketaatan atau maksiat, itu ditentukan nanti apa nasib yang akan menentukan nasib kita di akhirat. Singkatnya dunia ini seperti yang Nabi katakan dalam sabdanya, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallahum ba'da dzalik, sedikit dari mereka yang hidup dari lebih dari 60 sampai 70 tahun. Rata-rata itu umurnya 60 tahun. Di mana kita tahu? Nabi katakan dalam sabdanya, a'zarullah bi imri'in hatta yablugha sittina sanah. Allah memberikan uzur, keringanan, bi imri'in, kepada seseorang, hatta yablugha sittina sanah, sampai usianya 60 tahun. Jadi 60 tahun ini usia yang nanti menentukan nasib kita besok. Maka perlu kita pertanyakan, pastikan 60 tahun ini kita gunakan untuk taat atau maksiat. Maksiat atau taat itu menentukan posisi besok, mendapat rahmat atau azab. Nah, itu penentuannya saat ini. Makanya Bapak Ibu, kalau kita renung-renungkan hidup di dunia 60 itu singkat, sesingkat-singkatnya. Tapi yang singkat itu menentukan besok. Seperti yang Nabi katakan, an umrihi fima afnah, umur itu akan ditanya. Ya, kita punya hujah atau tidak itu tergantung 60 ini kita gunakan untuk taat atau tidak. Kalau digunakan untuk ketaatan maka punya hujah, alasan, jawaban. Tapi kalau tak digunakan untuk taat maka yakinlah la hujjatalah, tak punya hujah kita kalau ditanya oleh Allah. Nah, pertanyaannya, digunakan untuk taat atau tidak? Pertanyaannya, apakah 60 yang Allah kasih usia hidup di dunia ini kita gunakan untuk taat semua atau tidak? Ini untuk merenung-renung nih Pak, menghitung-hitung. Kalau kita meninggal 60 tahun umurnya Pak, itu 60 itu untuk taat semua atau tidak? Hah? Enggak usah ragu-ragu jawabnya Pak.
Ini kayak tidak sahur aja untuknya. 60 tahun tuh tidak taat semua. Kenapa? Karena dipotong masa prabalik. Rufi'al qalam an ummati, pena diangkat dari umatku, an salasin, dari 3 golongan. Siapa mereka? Anis sabihi hatta yablugha, anak-anak sampai balik. Ya, kalau anak-anak dia belum balik, itu belum dicatat dosa pahalanya. Makanya nengok anak-anak itu jangan geram, Pak. Walaupun golek-golek dia tadi, jangan geram. Begitu-begitu tak berdosa. Kalau dibanding-bandingkan ke kita ini banyak dosa. Kalaulah dosa itu kayak panu penuh badan kita nih, panu nih. Anak yang tadi tak berdosa. Kadang-kadang kita salah. Salahnya di mana? Anak-anak yang seperti tadi malah diusir dari masjid. Kalau diusir dari masjid, mati kita besok tinggal di masjid. Bersyukurnya ibu bapak kita hari ini ada di masjid, karena orang tua dulu waktu kita kecil tak pernah diusirnya dari masjid. Maka dari itu ketika orang-orang tua dulu dah tak ada, kita mengganti mereka di masjid. Coba kalau diusirnya kayak sekarang. Sekarang ini banyak bukan baru ini masjid yang usir budak dari masjid. Diusir dari masjid, ribut. Nama anak-anak pasti ribut. Ya. Nah, namun demikian, anak-anak itu tidak dicatat dosa pahalanya. Kapan baru dia dicatat? Setelah balik. Para ulama sepakat usia baliknya orang itu rata-rata umur 15 tahun. Maka kalau kita meninggal umur 60 kurang 15, tinggal 45. Jadi kalau ditanya apakah 60 ini digunakan untuk taat semua? Tidak. Kenapa? Karena dipotong masa prabalik 15 tahun. Meninggal umur 60, tinggal 45. Pertanyaan berikutnya, apakah 45 ini digunakan untuk taat? Jawabannya juga tidak. Kenapa? Dipotong masa tidur kita. Berapa kita rata-rata tidur sehari semalam? Nah, 8 jam. Apalagi puasa, lebih dari 8 jam. Pas kajian pun tidur. Ini mohon maaf, bukan apa-apa. Biar hidup suasana itu sedikit. Ustadz ceramah dia pun tidur. Nah, ini kadang puasa ini memang banyak tidur. Karena kita itu salah persepsinya. Tidur orang puasa itu ibadah. Tidur seperti apa? Tidur menghilangkan penat. Tapi bukan tidur malas. Habis sahur tidur, bangun zuhur. Habis zuhur tidur, bangun asar. Habis asar tidur. Nah, dekat-dekat mau berbuka baru bangun. Nah, itu bukan tidur ibadah itu. Tidur pemaleh. Ya. Tapi terlepas dari itu semua, rata-rata kita tidur itu 8 jam. Sehari semalam waktu itu 24. 24 bagi 8 itu 3. Sepertiga dari waktu kita untuk tidur. Maka kalau sisa dari 60 dikurangi masa prabalik 45, 45 dibagi 3, 15 tahun Pak untuk tidur. Pernah tak terpikir kita Pak? Ini untuk merenung-renung nih, nasib kita besok di mana? Hidup 16 tahun, 60 tahun, tidurnya 15 tahun. Berapa tersisa lagi? Tinggallah 30. 15 prabalik, 15 tidur, tinggal 30. Coba kita bandingkan nasib kita besok di mana? Solat berapa menit? 5 menit. Ada yang normal 10 menit. Ada yang masuk rata-rata 5 menit. Ada yang pertama turbo Pak, 2,5 menit. 2,5 menit itu instan, cepat kali itu. Allah, bismillah, Allah, sudah selesai. 2,5 menit putus dari takbir sampai salam. Kalau kita pakai rata-rata atau yang paling normal ideal itu 10 menit. Tambah doa, zikir segala macamnya, itu 10 menit. 5 waktu 50 menit. Berapa waktu kita sholat selama 60 tahun? Coba dikali.
5 menit, 10 menit sekali waktu, 5 waktu 50 menit. Nanti dikali 30, ketemu waktu solatnya sebulan. Dikali nanti 12, ketemu waktu solatnya setahun. Dikali 30, ketemu waktu solatnya 30 tahun. Ini mohon maaf, bukan belajar matematika nih Pak. Saya coba ngajak ngitung posisi nasib kita besok itu di mana. 50 kali 2 30, ketemu waktu sebulan. 5 kali 12, ketemu waktu salat setahun. Kali 30, ketemu waktu salat kita 30 tahun. Dibagi 1000. Kenapa 1000? Dalam teori surah As-Sajadah, alfa sanati mimma ta'udun, sehari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Maka dibagi dia 1000. Setelah dibagi 1000, dibagi pula 36. 365, mohon maaf. Kenapa 365? Setahun itu 365 hari. Berapa hasilnya? Nggak usah ibu bapak cari, saya dah pernah ngecek hitung tuh Pak. Itu tak lebih dari setahun, 4 bulan. Hidup 60 tahun, solat 10 menit, cuma setahun 4 bulan kita Pak untuk solat. Bagaimana kalau solatnya 5 menit, 7 bulan. Solatnya yang pertama turbo tadi 3 bulan. 60 tahun hidupnya, cuma setahun 4 bulan untuk solat. Pertanyaannya, bagaimana nasib kita besok? Mengandalkan di solat tidak cukup, perlu amalan ibadah-ibadah yang lain. Satu di antaranya, nih hadir kita ke majlis seperti ini. Ini bagian dari persiapan hujah. Hujah apa? An umrihi fima afna, tentang umur dia habiskan untuk apa. Satu. Yang kedua, apa yang kelak akan ditanya oleh Nabi SAW? Wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya dia gunakan untuk apa, ilmunya dia berbuat apa, ilmu yang dikasih kepadanya dia melakukan apa. Itu besok ditanya. Kita ini siapapun dia, tinggi rendah sekolahnya, pasti punya ilmu. Karena ukuran ilmu itu bukan sekolah. Sekolah itu formalitas, ada bukti kita punya ilmu. Tandanya apa? Ijazah. Kalau tak sekolah, adakah orang berilmu? Ada. Profesor Dr. Buya Hamka tidak kuliah S3 tapi dapat gelar doktor, diakui tulisannya, diakui karyanya. Satu fenomenal karya beliau, tafsir Al-Azhar, itu tidak sampai kuliah S3 Pak, tapi diakui. Di mana dapat ilmunya? Belajar. Formal, informal. Yang banyak informal. Intinya apa? Kita ini semua pasti punya ilmu, sedikit banyak. Ilmu itu datang dari Allah. Wa ma utitum min ilmi illa qalil. Tidaklah kami berikan kepada kalian itu ilmu illa qalil, kecuali sedikit. Yang maha luas ilmunya Allah, kita ini sedikit. Makanya kita tuh tidak boleh salah menyalahkan orang Pak. Mentang kita berilmu, kita salahkan orang semua, tidak bisa. Tapi meluruskan boleh. Begini, 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 disertai dengan hujah, dalil-dalil yang dijelaskan. Kenapa? Kelak ilmu ini dimintai pertanggungjawaban. Kita berbuat apa? Makanya dalam teori Al-Quran, orang diukur berilmu tak berilmu itu sederhana, bukan tinggi rendahnya sekolah. Ini bukan berarti sekolah tidak perlu. Kalau orang zaman kita hari ini tak sekolah, buta kayu katanya, ya. Tapi sekolah perlu. Cuma Al-Quran mengukur hakikat orang berilmu itu di mana? Innama yakhshallah min ibadihil ulama.
Ulama jamak dari alim, alim orang berilmu. Orang berilmu itu siapa? Yakhshallah, orang yang senantiasa takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, maka dia berilmu. Semakin dia berilmu, semakin takut dia kepada Allah. Meski sekolahnya tinggi, belajar banyak kesana kemari, dia membangkang Allah, bermaksiat kepada Allah, maka hakikatnya dia tak berilmu dalam pandangan Allah. Hari ini banyak kita tertipu, Pak. Makanya saya salah satu kalau diundang disuruh mengisi itu malas menyebut gelar. Karena kalau di masjid musola itu tak perlu pakai gelar, yang penting percaya. Percaya disuruh ngisi mengaji, kajian ya diisi. Nanya gelar, tak usah pakai gelar, cukup nama. Beda kalau kita di kampus ngajar itu perlu gelar. Kenapa perlu gelar? Karena pengaruh amplopnya, Pak. Gaji bulanan itu pengaruh kita, gelar itu. S2 beda sama S3. Di masjid ini kita ibadah, mengajarkan ilmu. Tinggal jemaah percaya enggak? Kalau siko percaya udah. Kalau enggak percaya cari yang percaya, selesai. Nah mesti harus gelar itu ini. Tinggal percaya enggak? Hari ini kan kadang maniak kali kita nih. Harus gelarnya ini. Kalau enggak ini enggak bisa. Nah, kalau mengajar nanti pesantren mana? Tamatan mana? Boleh, tapi bukan itu ukuran satu-satunya. Karena ukuran berilmu itu takut dia kepada Allah, walaupun dia tidak sekolah. Takut dia kepada Allah, nyata dia melihat dosanya. Maka inilah orang berilmu. Dan inilah kelak akan dimintai pertanggungjawaban an ilmihi fima fa'ala. Yang ketiga apa yang kelak akan ditanya oleh Allah? Wa an jismihi fima ablah, tentang tubuh badan fisiknya itu kelak akan ditanya. Apa yang akan ditanya? Ablah, dia korbankan untuk apa? Dikasih sehat dia gunakan untuk apa? Maksiat atau taat? Dikasih hidup dia untuk apa? Fisik lengkap digunakan untuk apa? Berpihak kepada yang hak atau yang batil, itu besok ditanya. Maka hati-hati ibu bapak, setiap nikmat dikasih oleh Allah gratis, tapi ingat dari setiap nikmat itu dimintai pertanggungjawaban, termasuk fisik tubuh kita. Nah yang keempat, yang terakhir, setelah ini selesai Pak. Apa yang terakhir yang ditanya? Wa an malihi, tentang hartanya. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, hartanya dia dapatkan dari mana, dia gunakan untuk apa. Harta itu tidak satu ditanya, dua kali. Dari mana, untuk apa. Coba tengok ini hadis. Umur sekali ditanya, ilmu sekali ditanya, badan fisik kita sekali ditanya, harta Allah tanya dua kali. Apa maksud dan maknanya hari ini? Ini menjelaskan kita tidak boleh sepele memandang harta. Karena banyak orang celaka besok di hari kiamat bukan karena tidak sholat. Banyak orang celaka besok di hari kiamat bukan karena tidak puasa, tidak berzakat, tidak berimpak, bahkan tidak pernah haji dan umroh. Ibadahnya mantap, hubungan dengan Allahnya baik, tapi urusan harta dia tak peduli halal dan haram. Ini buat dia banyak celaka besok dari kiamat. Karena harta itu dua ditanya, dari mana kau dapatkan, halal atau haram? Tanya tuh Pak. Kenapa Allah tanya? Karena harta itu Allah yang punya. Kita ini tak ada yang punya. Apa yang punya kita? Nyawa kita pun bukan kita yang punya. Buktinya apa? Kalau ada yang mendengar kabar orang meninggal, apa yang kita ucapkan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sungguh lillah, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, sungguh kita kembali kepada Allah. Kita ini milik Allah, nyawa kita ini milik Allah. Nyawa di badan kita ini milik Allah, apalagi rumah, apalagi mobil, apalagi harta.
Tidak ada punya kita. Disinilah perlunya kita sadar, tak perlu ada sombong dalam diri. Ya, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga man kana qalbihi misqala dzarratin min kibrin, siapa saja yang ada di dalam hatinya sebesar zarah rasa sombong, merasa diri lebih dari orang. Ini hati-hati. Punya harta memandang orang sebelah mata, padahal harta itu titipan dari Allah. Itu makanya kalau mencarinya, mendapatkannya mesti sesuai maunya Allah, yakni harta yang halal. Kalau tidak, celaka dan binasa kita besok. Celaka kita, Pak. Mendapatkannya harus sesuai maunya Allah. Setelah dapat tidak bisa juga semaunya kita. Wa fima anfaqahu, ditanya lagi nanti, dari mana, untuk apa kau gunakan? Kau belanjakan untuk apa hartamu? Mencarinya harus halal, sudah dapat harus sesuai maunya Allah. Kalau tidak punya hujah. Ya, maka pastikan harta kita itu halal. Halal kebalikan dari haram. Haram itu ada dua menurut ulama. Ada haram lizatihi, ada haram ghairu lizatihi. Haram lizatihi itu yang mana? Haram karena zat. Selama zatnya ada, dia haram. Apa contohnya? Khamar, hurimatil khamru lizatiha, diharamkan khamar karena zatnya. Maka selama ada zatnya, khamar itu haram. Ya, sesendok, segelas, sebotol, seteko sama haramnya, Pak. Bedanya banyak dikit aja, haramnya sama. Maka dia bilang tidak apa-apa dah, sesendok aja. Haram. Kenapa? Zatnya khamar. Khamar itu yang mananya? Kalau bahasa orang kimia itu etanol. Mengandung zat etanol lah, disitulah khamarnya. Selama zatnya ada, dia haram. Bangkai itu haram, kecuali ikan dan belalang. Hurrimat alaikumul maitah, telah diharamkan atas kalian bangkai kecuali ikan dan belalang. Wadam, darah itu haram, makanya dijual tidak boleh. Ya, ada kawan, saudara, teman, orang butuh darah, kita donor darah sekantong. Napa ini ganti duitnya, beli darah bapak sekantong, hukumnya haram. Kenapa? Innallaha harrama syai'an harrama thamanahu. Sungguhnya jika Allah idza harrama syai'an, jika Allah mengharamkan sesuatu, harrama thamanahu, haram pula hasilnya, duitnya. Darah haram, dijual darah, hukumnya haram. Bangkai haram, dijual bangkai, duitnya haram. Darah itu kecuali yang boleh itu cuma hati dan limpa. Kalau hati halal, limpa halal. Kayak emak-emak lah, kan senang kali makan hati, suka kali makan hati, ya kan? Nggak usah serius kali ini, materinya agak apa sedikit nih, Pak. Nah begitu. Wadamu walahmun khinzir, apa yang berikutnya diharamkan secara zat? Lahmun khinzir, lahmun daging khinzir B2. Tahu B2 Pak? B2 B1 sama tuh Pak. B2 B1 ada B3. Kalau B1 guguk, B2 bebong, B3 biawak. Itu haram zatnya. Ustaz, ada kadang-kadang yang protes, Ustaz, ayat itu kan diharamkan daging, Ustaz. Lahmun khizir, daging babi diharamkan. Kulitnya gimana? Kukunya kan tidak ada tuh Ustaz disebutnya. Bulunya gimana? Atau rantainya gimana? Itu daging itu Pak Bu. Daging menutup tubuh. Itu menggambarkan seluruh tubuhnya udah haram.
gitu. Dilarang memakan, itu maknanya bukan memakannya saja, mengambilnya. Ini kadang-kadang terjebak kita nih, menafsirkan secara harfiah. Ular haram, dapat ular sawah panjang dijual, dipesankan, nanti duitnya jangan kau beli makanan. Ngapa gitu? Haram. Tapi untuk apa duitnya? Kau belikanlah selain makanan. Nah, itu sama aja, haramnya apa? Karena menjualnya. Kenapa menggunakan kata kullu? Kullu itu maknanya ya makan, larangan akal itu memakan. Memakan itu maknanya mengambil. Ya, sama dengan daging tadi, daging babi diharamkan, berarti seluruh dari babi itu haram, kulitnya, bulunya, tulangnya haram. Haramnya karena apa? Zat. Tapi ada haram yang kedua, haram ghairu li zatihi, karena selain zat. Zatnya bisa jadi halal, tapi hukum mengatakan haram. Hukum mengatakan haram, zatnya halal, hukum mengatakan haram. Apa sebabnya? Ada dua sebab. Pertama, karena punya orang, milik orang yang diambil, itu haram, Pak. Zatnya halal tapi hukum mengatakan haram. Kenapa? Mengambil milik orang. Kata Allah dalam Al-Quran, wa may yaghlul, siapa yang gulul, yang curang, ya'ti bima, akan datang dengan apa saja, ghalla, yang dia curangi, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Itu. Jadi punya orang tak boleh diambil. Beras halal, tapi kalau punya orang diambil haram. Mana pula beras haram? Iya, zatnya, tapi punya orang kita ambil, hukum mengatakan haram. Gitu. Air mineral halal, Pak, tapi dicuri punya orang sebotol, itu sama haramnya khamar. Cuma bedanya khamar haram karena zat, sebotol air mineral haram ke punya orang. Kalau diminum ini hukumnya sama, haram. Satu karena zatnya, satu karena punya orang. Ini makanya hati-hati ini, haram yang kedua, haram pertama nih. Haram yang kedua karena milik secara hukum, disebabkan milik orang. Apalagi tinggal di perumahan nih, Pak. Hati-hati betul dengan tanah sepadan. Kadang ada sebelah rumah kita tanah kosong digeser panjang, kadang merasa nak lebar, tanah orang diambil. Kalau lebar mau kita beli duit halal nak apa-apa, ini nak lebar tanah orang diambil. Ini hati-hati nih kalau tentang tanah nih. Kata Nabi dalam sabdanya, man qata'a aradan zuluman, siapa mengambil tanah milik orang secara zalim, shibran min shibrin, sejengkal demi sejengkal, tawaqahullah, akan dibenamkan oleh Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat, an sab'i ardin, sedalam 7 lapis bumi. Ini menggambarkan tanah orang diambil sejengkal, hukumnya tak boleh. Tanah itu halal, tapi hukum mengatakan haram. Kenapa? Karena punya orang. Ini hati-hati, termasuk yang hobi berhutang. Lain suasana mukanya aku tengok. Jangan pas perlu kita berhutang, udah lepas sesak kita tak mau bayar hutang, mati kita dibawa hutang besok. Qudiya min hasanatihi, besok ditebus hutangnya dengan pahala. Pahala apa? Bisolatin wa siyamin wa zakatin, dengan pahala solat, puasa dan haji. Solat subuh ini berpahala. Kalau kita mati bawa hutang, hutang tak diselesaikan, besok ditebus hutang itu dengan pahala solat kita. Kalau hutangnya itu belum selesai, pahalanya habis, ukhiza min khotoyahum faturihat alaih, maka dipindahkan dosa orang yang tempat kita berhutang tadi ke kita. Maka hati-hati, yang bangga kali berhutang. Kita hari ini kadang-kadang kan merasa kalau tak berhutang, Ustaz, kapan punya?
Kalau tak berhutang Ustaz, kapan kita miliki? Sampai mati tak punya, tak masalah, tak punya. Wong kita datang ke dunia ini juga tak bawa apa-apa. Selembar benang pun, sehelai benang pun tak ada nempel di badan kita. Mati pun kita juga tak bawa apa-apa yang dibekalkan oleh orang hidup kecuali kain putih. Ada dibekalkan emas, sertifikat tanah, tak perlu lagi dibekalkan tu Pak. Datang ke dunia tak bawa apa-apa, menghadap Allah nanti cuma kain putih dibekalkan. Ada yang kekal, dua, pahala, dosa, amal yang dibawa. Amal apa? Amal soleh, amal salah. Ini yang perlu hati-hati ya. Nah ini yang kedua, haram karena lizat, ghairu lizati, selain zat. Apa sebabnya? Karena milik orang lain. Yang kedua, haram karena selain zat secara hukum itu disebabkan oleh akad. Dia zatnya halal, bukan punya orang, tapi akadnya tidak sah. Nah, itu haram juga Pak. Yang pertama sering kita pahami, banyak kita paham, haram karena zatnya itu banyak kita tahu. Seperti tadi saya bilang, pancang tanah orang kita geser batasnya, itu banyak juga kita tahu. Mencuri haram, banyak kita tahu. Korupsi itu tak boleh, nah, itu banyak kita tahu. Tak ada yang tak tahu. Tapi yang ketiga ini saya yakin banyak kita yang tak tahu. Haram karena akad. Akadnya yang tak sah, tidak syar'i. Ini membuat harta menjadi tidak halal. Apa contohnya? Ini mohon maaf kalau mak-mak agak protes. Misalkan arisan. Arisan itu boleh, tapi hati-hati. Satu dipastikan, yang penting jangan pakai duit buku. Kalau arisan pakai duit buku, maka arisannya itu mengandung riba. Kenapa kok riba? Karena arisan itu julu-julu nama lainnya, itu akadnya hutang. Misalkan main 100 orang kita nih, anggaplah dalam masjid ini 100 orang. Ada satu tukang pegang buku, yang pegang buku dapat nomor 1, kan gitu kan? Main 100.000, 100 orang main, berapa dapat ya? 10 juta. 9.900.000 itu dari mana dia dapat? 10 juta kalau dia bayar, 9.900.000 dari mana? Dari 99 orang, duit 99 orang tuh dia hutangi. Goncang nomor 2, dapat Pak Ketua Masjid 10 juta juga dia dapat. Cuma kalau dia bayar, kalau dia tak bayar 9.900.000. Dari mana 99 juta? Menagih piutang dari nomor 1, berhutang dengan 98 orang. Begitu seterusnya. Yang nomor terakhir, yang nomor 100, dapat pula dia 10 juta. Kalau bayar, kalau tak bayar dapat 99 juta. Dari mana 99 juta? Dari piutang yang dia udah kasih kepada 99 orang. Jadi singkat cerita, arisan itu akadnya hutang piutang. Yang namanya hutang piutang tak boleh ada tambahan, tak boleh ada pengurangan. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, kullu qardin, setiap qard jarra manfaah, yang mendatangkan manfaat, fahuwa riba, maka hukumnya riba. Qard itu apa? Hutang. Hutang itu seperti apa? Kata para ulama, misalkan dalam kitab Mausu'ah al-Fiqhiyah, al-qardu huwa daf'ul mal irfaqan. Hutang itu menyerahkan sebagian harta irfaqan, untuk menolong. Liman yuntafa'a bihi, dengan harta itu bisa dimanfaatkan. Wa yuraddu badlahu, dibalikkan semisalnya. 1 juta diutangi, 1 juta dibalikkan. 10 juta diutangi, 10 juta dibalikkan. Disepakati ada kelebihan, jarra manfaah, itulah disebut mendatangkan manfaat.
Kalau hutang mendatangkan manfaat, fahuwa riba, maka hukumnya riba. Ya, main 100, yang nomor 100 terima 10 juta, tapi dapat 9.900.000 karena tidak bayar, itu dah pas. Tapi karena disepakati ada potongan duit buku, maka jarro manfaah, maka duit buku itu mengantarkan pada riba. Jadi kalau mau main arisan, jangan pakai duit buku. Kalau tak pakai duit buku, siapa nak mogang? Ya siapa ndak lah. Tak ada yang mau megang, tak usah main. Selesai. Kalau tak main, Ustaz, kapan awak ngumpul duit? Buka celengan. Bisa. Banyak cara. Tapi kalau mau main juga, ya silakan. Cuma dipastikan tidak ada duit buku yang disepakati. Kalau ada duit buku, itulah membuat arisan atau julu-julu menjadi haram. Haram bukan karena zat, haram bukan karena milik orang, haram disebabkan oleh akadnya. Ustaz, kami ini sepakat sudah Ustaz, setiap yang narik ngasih duit 500, setiap yang narik ngasih duit 200, yang tukang pegang. Kan sepakat itu sudah akad. Iya, bersepakat bukan satu-satunya menjadi halal, boleh. Bersepakat yang boleh baru boleh. Kalau bersepakat yang salah tak boleh. Ada yang salah bersepakat, dia tetap tak boleh. Khomar gitu Bu, sepakat dia jual beli, tapi yang dijual khomar, haram. Sepakat menolong orang, tapi yang ditolong membeli khomar misalkan, ya haram. Lebih ekstrimnya berzina. Orang berzina itu Pak Bu, laki-laki yang berzina itu Pak, pergi ke PSK itu, mohon maaf agak ekstrim contohnya, dengan pezina si PSK ini tak pernah protes, dah suka sama suka, ini sepakat dia, sama-sama rela, setuju dia. Apakah boleh? Tidak. Kenapa? Yang disepakati perkara yang haram. Sama halnya tadi, karena riba sepakat maka tetap haram. Haramnya kenapa? Bukan punya orang. Haram kenapa? Bukan zatnya, tapi keharamannya disebabkan oleh akadnya. Banyak ibu bapak hari ini akad transaksi yang mengantarkan kita pada memiliki harta yang haram itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, pastikan harta kita benar-benar harta yang halal. Halal dari apa? Halal karena tidak haram. Tidak haram baik zatnya, baik punya orang, maupun haram karena akadnya. Kalau ini kita pastikan harta kita aman dari 3 keharaman ini, maka insya Allah kalau kita mati menghadap Allah besok, pasti kita punya hujjah. Tapi kalau tidak, fala hujjatalah, pasti kita tidak punya hujjah alasan. Kalau kelak ditanya oleh Allah, wa an malihi, tentang hartanya, min aina tasabahu wa fima anfaqahu, dia peroleh dari mana, dia gunakan untuk apa. Baik ibu bapak, ada waktu beberapa menit sebelum kita sholat sunat Isra, ada yang bertanya sesuai yang diamanahkan oleh yang membawa acara tadi, protokol, nanti ditutup dengan sharing tanya jawab. Nah, kalau ibu bapak ada yang mau nanya, dipersilakan. Kalau tak ada, tidak usah dipaksakan. Ya. Gimana tentang apa? Kredit. Kredit itu kan kita beribarat kita hutang. Bagaimana kan katanya itu ada 2 cara, kredit yang sahih dengan kredit yang sahih. Nah itu bagaimana cara membedakannya kredit yang sahih dengan tidak sahih? Karena kan itu akan juga hutang. Pertama, hutang itu bukan tak boleh, boleh. Nabi sendiri pun pernah berhutang.
Apa dasarnya? Manistaro ta'aman min Yahudi ila ajali musamma faktu farhanahu dirhahu. Nabi pernah berhutang dengan orang Yahudi ila ajali musamma, dengan batas waktu yang ditentukan, farhanahu dir'ahu, maka dijaminkan baju besinya. Ini menjadi dalil hutang itu boleh, tapi ada syarat ketentuan yang berlaku. Pertama, kenapa ada syarat ini? Karena ada pula dalil yang mencela hutang, sehingga ditarik kesimpulan dari dua hadis, satu membolehkan, satu mencela, maka tarik kesimpulan. Apa kesimpulannya? Hutang boleh dengan syarat. Pertama, hutang itu yang berhutang berniat untuk mengembalikan. Yang kedua, hutang itu yang berhutang yakin bisa melunasi. Udah niatnya berhutang, dia mau balikkan. Yang kedua, yakin melunasi. Yakin melunasi itu bisa jadi karena hitung-hitungan, tapi lebih tepatnya yakin kepakai jaminan. Kayak Nabi tadi, Nabi berhutang gandum kasar, dijaminkan baju besinya, itu yakin dia bisa dilunasi. Yang ketiga, hutang tak melanggar syariat. Kalau tiga ini terpenuhi, maka hutang itu hukumnya boleh. Yang kedua, tentang kredit. Jual beli itu ada kontan, ada tak kontan. Kalau kontan ada macam-macam istilahnya. Ada namanya bai'ul mutlaq, jual beli mutlak, serah terima. Ada bai'ul musawamah, jual beli tawar menawar, itu jual beli kontan loh Pak. Tapi ada jual beli tak kontan. Di dalam fikih namanya bai'ul bisamanil ajal, jual beli dengan harga tempo, bayarnya mundur. Atau bai' at-taqsid bitaksid, jual beli kredit mundur bayarnya. Intinya apa? Kredit itu, jual beli bertempo itu dalam istilah ekonomi namanya kredit. Jadi kredit itu sebenarnya ada yang boleh, ada yang tak boleh, melihat faktanya. Tapi hukumnya boleh. Tapi fakta hari ini kredit itu ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kredit beda Pak Bu dengan leasing. Kalau leasing jelas tak boleh. Kenapa tak boleh? Jelas, leasing itu sewa beli namanya, atau sewa jual. Sewa akadnya beda, jual akadnya beda. Sewa akadnya ijarah, jual beli akadnya baik. Dua akad satu transaksi, tak boleh. Apa tak bolehnya? Dasarnya hadis riwayat Imam Ahmad. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqatin wahidah. Nabi melarang dua akad satu transaksi. Nah, seperti leasing. Transaksinya leasing, akadnya dua. Apa akadnya dua? Sewa, jual, ijarah, jual beli, baik. Satu transaksinya tak boleh. Di mana kita tahu nyewa? Waktu nyicil. Leasing 3 tahun, selama nyicil 3 tahun dianggap nyewa. Makanya kalau macet cicilan disita, ditarik. Nah, ditarik itu kenapa kok ditarik? Padahal udah bayar cicilan 2 tahun. Masuk tahun ketiga macet, karena selama 2 tahun itu dianggap nyewa. Kapan baru dianggap beli? Kalau udah lunas. Makanya sewa beli dalam Islam tak boleh kayak gitu. Sewa, jual beli. Kalau sudah sewa beli, maka tidak boleh. Itu makanya leasing beda sama kredit. Kalau leasing jelas tak boleh. Tapi kalau kredit boleh. Cuma melihat fakta hari ini, maka kredit itu kebolehannya minimal ditengok dari 3 hal. Pertama, kredit itu tidak terjadi double akad kayak leasing. Tak boleh ada sewa beli. Buktinya apa? Tak boleh ada sitaan.
Kalau macet disita, itu tak boleh tuh. Kalau udah ada kesepakatan nanti kalau macet disita, selama nyicil lancar disita. Kalau tidak lancar, itu tak boleh. Berarti dah menyalahi, ada 2 akad di dalamnya. Ya. Tapi Ustaz kami sepakat. Lagi-lagi yang tadi. Yang kedua, Ustaz saya pastikan tidak macet, karena saya ini karyawan di perusahaan atau saya ini pegawai, langsung pangkas atas. Tapi Bapak Ibu bersepakat enggak? Bersepakat kalau macet disita? Ya, tetap tak boleh. Walaupun punya duit bisa dijamin tidak macet. Itu pertama. Yang kedua, di dalam leasing itu, dalam kredit itu boleh ketika akadnya itu barang yang dijadikan jaminan, tidak boleh barang yang diperjualbelikan. Karena jual beli dalam Islam itu kontan sama tidak kontan bedanya cuma satu, sistem pembayaran. Kalau kontan langsung dibayar, kalau tidak kontan dibayarnya angsur atau mundur. Maka kalau jual beli harus sempurna, milkut tam, kepemilikan sempurna. Beli motor, kasih motornya, kasih surat-suratnya, STNK, BPKB nya. Beli rumah, kasih rumahnya, kasih SHM nya. Tapi kalau beli motor, BPKB nya ditahan menjelang selesai cicilan, ini ciri kedua, kreditnya tidak sah, tidak syar'i. Yang ketiga, namanya jual beli boleh cari untung, tapi untung tak boleh ditambah setelah bersepakat. Empon dibeli, kalau Bapak Ibu beli kontan 1 juta, saya bisa nyicil, boleh kamu cicil 2 juta. Sepakat? Sepakat. Nah 2 juta itu dibayarlah sampai lunas, tidak boleh bertambah. Biasanya bertambah karena telat bayar. Itu muncul ketiganya, jadi riba. Maka kalau 3 ini tak ada dalam kredit, aman kredit itu syar'i. Tapi 1 dari 3 ini tak ada, maka kreditnya pasti tidak syar'i. Jadi ini bukan kredit itu tak boleh, ya, tapi syar'i. Makanya syar'i tak syar'inya itu bukan ditengok dari yang melakukan. Karena Islam tak melarang kita berakad dengan orang beda akidah. Dia bukan muslim, boleh berakad dengan dia. Wong Nabi berhutang dengan Yahudi. Dulu yang menunjukkan jalan Nabi dari Mekah ke Madinah itu Yahudi juga. Tanah di Khaybar di Madinah itu diairi oleh Yahudi Khaybar. Tidak satu akidah, beda akidah, boleh, ya, karena ukuran syar'inya itu bukan orang yang melakukan. Ukuran syar'i juga bukan label, pakai kredit syariah tapi ada bunga, itu tidak syariah itu. Kredit syariah pakai sita, itu tidak syariah. Ukuran syariah bukan label. Apa yang menentukan syariah tidak syariah? Akadnya. Kalau akadnya syar'i, syar'i dia, syariah dia, walau tak pakai nama syariah. Meski dengan orang beda akidah dengan kita, kalau syar'i akadnya boleh transaksi dilakukan. Meski satu akidah sesama muslim, akadnya tidak syar'i, tak boleh dilakukan. Antum dengan saya, kita bersepakat transaksi, tapi akad tidak syar'i, maka akad kita tidak boleh dilakukan. Antum dengan orang yang beda akidah, tapi akadnya syar'i, boleh antum lanjutkan transaksinya. Ini, maka ukuran syar'inya bukan di orang, bukan di label, tapi apa yang menentukan akadnya, syar'i tidak syar'i. Kalau syar'i lanjutkan, kalau tak syar'i stop. Kalau tetap dilanjutkan, maka kita punya harta yang haram. Haram bukan karena zat, bukan punya orang,
tapi keharamannya karena akad. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Terlanjur Ustaz. Dah terlanjur stop Pak. Sama bapak ke masjid. Udah selesai. Bapak ke masjid ni kayak tadilah saya ke masjid. Mana labang yang sama menunjuk saya tadi? Saya masjid harusnya saya tengok jalan sampai ke ujung sana. Oh, bukan ke situ terlanjur, tak terus saya lanjut. Sekarang kan banyak orang udah salah jalan terus juga dia lagi. Sampai selesai jalan tu baru dia balik. Tak bisa. Udah jelas salah, baliklah. Itu kalau terlanjur. Berhenti, jangan lanjutkan. Ya, meski ada hari ini orang itu tobat tu dua. Istilah medis Pak, ada tobat rawat jalan, ada amputasi. Kalau rawat jalan tu mana? Dia udah tahu salah, Ustaz saya tahu ni salah, tak mau saya buat, ini maksiat, dosa Ustaz, cuma saya selesaikan aja dulu, tapi saya tak nambah. Itu tobat rawat jalan namanya Pak. Ini orang yakin kali dia masih hidup sampai selesai. Tapi ada tobat amputasi, tahu dia salah langsung berpenyakit, ini takkan mungkin sehat, dari menjalar ke yang lain potong langsung. Itu amputasi. Tahu dia salah riba, kredit tadi, stop dia, selesai. Gimana udah terlanjur tapi udah selesai Ustaz? Nah, Allah jawab di Al-Baqarah 275. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Ya, faman ja'ahu, maka siapa saja yang telah datang kepadanya mau'izatun min rabbih, pelajaran dari Rabbnya, fantaha, maka dia meninggalkan, falahu, maka baginya ma salafa, apa yang telah lalu yang dia buat, yang dia lakukan semuanya, wa amruhu ilallah, dibalikkan urusannya sama Allah. InsyaAllah moga-moga dimaafkan. Tapi jangan sekadar itu, diimbangi, diiringi taubat dengan memperbanyak amal soleh. Karena kita udah tahu kerja kita selama ini salah, tapi kita udah taubat, maka bagaimana cara mengimbanginya? Nasihati orang yang sedang terlibat, taubat pula orang itu. Inilah nanti memberatkan pahala kita, menimbangi dosa, bahkan mengalahkan dosa kita yang telah lalu. Yang jadi masalah yang tadi Pak udah salah, lanjut dia. Wa man ada, siapa yang mengulang-ulangi, faulaika ashabun nar, udah dapat pelajaran kepadanya, dia tak mau juga berhenti, lanjut aja dia ulanginya terus. Faulaika ashabun nar, maka dia itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini ancaman terberat. Kita ini bukan maksum. Kita salah bukan karena sengaja. Banyak kita melakukan salah disebabkan ketidakpahaman dan ketidaktahuan kita. Salah itu bagi manusia sifatnya khata' wan nisyan li sifatanil insan. Salah dan lupa dua sifat yang dimiliki manusia. Manusia salah biasa, tapi yang tak biasa, yang tak biasa dan tak ditolerir itu sudah salah, menikmati salah, bangga dengan yang salah. Sebelumnya kita tidak tahu berbuat salah, sudah tahu kita stop. Itulah manusia yang mulia. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum mengenal Islam banyak salahnya Pak. Sampai pernah dia mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Dalam riwayat kan pernah diceritakan, Nabi katakan, siapa di antara kalian yang bisa membuat saya ketawa dan membuat saya menangis? Peristiwa kejadian di masa jahiliyah.
Umar bin Khattab angkat tangan, saya Rasul. Apa yang membuat engkau bisa kau buat saya ketawa? Diceritakanlah oleh Umar, Rasulullah, dulu waktu aku dijahit masa jahiliyah, yang kusembah patung. Patung ini dibuat dari roti, dari tepung, dari roti dibuatnya. Suatu hari aku lapar, ku makan Tuhanku. Ketawa Nabi. Ya, yang kedua, Umar itu membuat Nabi menangis. Apa perbuatan Umar? Ya Rasul, dulu aku waktu jahiliyah, saking jahilinya, aku gendong anak perempuanku, ku bawa ke suatu tempat, aku gali lubangnya bersama anak perempuanku yang masih kecil. Setelah itu ku masukkan dia ke lubang, anakku memanggilku, ku timbun dia dengan pasir. Nabi pun bersedih, menangis. Salah. Tapi Umar bin Khattab setelah paham, makanya Nabi mengatakan, andaikan ada Nabi setelahku, maka Umarlah dia orangnya. Jadi kalau salah itu Pak, tidak heran. Tapi yang tak boleh itu apa? Salah kita dah tahu salah, menikmati pula salah itu, bangga pula dengan salah itu. Coba awak motor, awak kreditnya, si anu itu ngeri kreditnya lagi. Nah, itu cari pembenaran itu Pak. Kalau awak ini kan tak ustaz, nak apa-apa, ustaz pun banyak kayak gitu. Kalau kita salah, kita aja lah, jangan cari orang. Ini kadang kan cari pembenaran, kita salah, cari orang salah supaya berkawan, menutupi kesalahan kita. Ini yang tak boleh. Kalau kita dulu salah, sekarang udah dapat pelajaran, gimana sikap kita? Stop. Insya Allah itu yang baik. Itu disebut taubatan nasuha itu. Menyesal akan kesalahan, tak mau mengulangi yang salah, dan tetap dituntun berada dalam kebenaran. Makanya kalau Bapak bilang tadi udah terlanjur gimana Ustaz? Stop. Yang dulu-dulu udah selesai gimana Ustaz? Diimbangi dengan taubat serta memperbanyak mengingatkan orang. Dengan begitu insya Allah. Apalagi haram karena akad tadi Pak, banyak kita tidak paham. Saya yakin ibu-ibu baru dengar itu arisan riba. Itu baru satu contoh, belum yang lain. Ramadan nih Abu. Ayo terakhir dulu. Karena subuh ini tak pakai kopi masalahnya. Kalau pakai kopi tak apa-apa, kita lama. Apa Bu? Misalnya modal usaha kita itu jual beli, modalnya 100.000, bisa kita jual 250.000, halal kan tambahan. Kalau menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Halal wal Haram fil Islam, untung yang boleh diambil itu maksimal 30%. Modal berapa? 100, 30% dari 100 itu boleh diambil, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tapi ada pendapat yang kedua. Ini menurut kami pendapat yang rojih atau pendapat yang kuat. Berdasarkan hadis Nabi, dulu Nabi pernah menyuruh sahabat ahli dalam bidang daging, disuruh sahabat ini membeli seekor kambing, dikasih duit 1 dinar. 1 dinar itu Bu, kalau duit kita 4,25 gram emas 24. Kalikanlah, kalau 1 gram itu 600 kali 4,25. Itulah nilai duitnya. Kasih Nabi ini duit 1 dinar, belikan kambing seekor kepada sahabat tadi. Sahabat ini orang yang ahli dalam memilih daging, kualitas daging dia tahu. Ya, kayak orang rumah potong lah. Nah, pergi sahabat ini beli kambing. Setelah dibeli, dibawa kambing ini, diseret, dibawa balik ke menghadap ke Nabi. Dalam perjalanan ada sahabat yang lain, dalam kisah itu diceritakan melihat utusan Nabi tadi membawa daging. Nah, sahabat yang melihat ini bilang, kalau dia nih yang beli pasti tidak kecewa, dagingnya pasti bagus, banyak.
Akhirnya apa? Sahabat yang melihat tadi mendatangi sahabat yang utusan Nabi membeli kambing tadi. Singkat cerita, dibujuk, dirayulah kalau kambing itu mau dia beli. Ginilah, aku belilah kambing ini. Apa kata utusan Nabi? Ini daging kambing Nabi yang punya. Gini, kau kan bisa beli lagi. Aku beli ini kambing 2 dinar. Terusan kan? 2 dinar. Singkat cerita, panjang kisahnya, dipendek kan Bu. Singkat cerita, terjadilah sepakat mereka berdua. Dijual kambing seekor tadi yang dibeli sedinar dengan harga 2 dinar. Sahabat tadi gimana? Pergi dia balik ke tempat jual kambing. Kalau kita enggak, pergi juga beli seekor, 1 masuk kantung. Itu kalau kita hebat kita itu, padahal bukan hebat, menipu. Sahabat ni tadi enggak, pergi dia ke tempat jual kambing tadi, dibelinya 2 ekor. Bawanya ngadap ke Nabi, sampai ke Nabi diserahkan 2 ekor nih. Nabi nanya, kok 2 ekor? Diceritakanlah kronologis ceritanya. Singkat cerita, kalau begitu 1 ekor nih punya aku, 1 ekor nih punya kamu. Artinya apa? Yang dilakukan sahabat ini boleh. Di mana bolehnya? Nabi mendiamkan. Diamnya Nabi itu hukum. Benar? Dengan begitu ibu punya modal 100, jual 200 boleh. Dengan catatan ibu tak merekayasa. Kalau pedagang itu kan pandai menengok pembeli, Bu. Ini pembeli belanja yang belanja biasa, ini yang tak biasa, ini orang tempatan, ini pendatang. Itu pandai itu pedagang tuh. Kalau pedagang paham itu, dia punya sensitivitas kayak gitu tuh. Oh, ini orang biasa, dijual 200. Ini orang dari daerah nih, 500 dibantai ya. Oh, karena yang pembeli dari daerah ini biasa pula menawar, ditawarnya 300. Di cemano ya. Padahal lo biasa 200 udah besar untung dia. Dijualnya 500, ditawar 300. Macam mana ya? Tambah dikit lah. Aduh, tak bisa. Singkat ceritanya apa? Ya udahlah, pecah talu, juallah 300. Padahal 200 dia jual sama orang. Yang kayak gini tak boleh. Tapi kalau ibu pukul rata semuanya, siapapun yang belanja ibu jual harganya segitu, ini boleh. Jual pulsa 5.000, orang 7.000, ibu jual 10, boleh. Cuma tak laku. Tak laku pulsa tu. Itu namanya secara ekonomi hukum pasar. Intinya apa? Boleh untung yang ibu ambil sebesar apapun, dengan catatan tidak ada ghoban fahish, merekayasa, tidak ada penipuan. Ada? Tapi ingat, kena hukum pasar. Itulah makanya kenapa kalau kita ke orang Cina tu mau belanja ke orang Cina daripada orang awak. Awak cakap orang Cina tu baik, enggak, dia bukan tetap ambil untung tapi tipis. Prinsip mereka apa? Biar untung kecil tapi barang mutar terus. Kalau kita enggak, sekali jual tu untung harus besar. Makanya ada ungkapan orang, kok mahal kali? Iyo tu nak naik haji tu. Nak naik haji gitu kan? Mana kan naik haji udah gitu. Itulah kita nih Bu, sekali jual harga nak tanggung melangitnya. Boleh enggak? Boleh aja. Kena hukum pasar, tak laku-laku barang tu. Udah berkapuk di toko tu tak juga buat terjual. Karena kemahalan. Nah, intinya berapa untung yang boleh diambil? Ya, sesuai yang ibu mau. Dengan catatan seperti tadi. Tapi ingat, modal, dikatakan modal itu bukan duit yang keluar tadi Bu. Ibu beli barang 100.000, itu bukan 100 tuh modalnya. Upah ibu menjemput, transportasi, orang menunggu menjualkan, itu modal itu semua.
Kelirunya kita memandang modal itu yang kita keluarkan tadi. Padahal beli barang ke pasar pusat, bawa ke perumahan nih, itu kan butuh transportasi, berapa biayanya? Nanti letakkan ke warung, di warung yang mendugu menjual itu kan ada duit juga, biaya juga. Ini kadang-kadang kalau apa-apa buka warung, bininya menjual menunggu tak bergaji, kalau orang lain bergaji. Nah ini, itu masuk modal, dihitung, diakumulasi, itulah total modal yang dikeluarkan. Beli barang 100 bisa jadi sampai 120, jadi modalnya 120, dijual 200 boleh ya. Sama ibu beli barang ke tempat, ke kampung-kampung sana, bisa jadi harganya 10, sampai ke Pekanbaru 50 dijualnya. Boleh enggak? Boleh. Dihitungnya transportnya, dihitung menunggu barangnya dan lain sebagainya, boleh, dengan catatan seperti tadi, tidak ada rekayasa, tidak ada penipuan. Saya kira demikian ibu bapak, tidak usah berlama-lama, tak selesai juga subuh ini. Itu makanya penutup kaji dibahaslah di masjid kita ini kajian muamalah, supaya kita paham. Ini bukan saya minta diundang lagi, enggak. Ini ustadznya minta diundang lagi, enggak. Intinya dibahas, dikaji, terserah ustadznya siapa yang menyampaikan, dengan catatan ya tujuannya mohon maaf mengkaji itu supaya paham apa yang kita pahami terkait dengan hukum-hukum tadi, apalagi berkaitan dengan harta. Dua yang tadi ditanya itu tidak paham kecuali dikaji. Banyak memang di YouTube bapak ibu bapak tengok, tapi di YouTube tuh tak bisa nanya kayak tadi. Nanya ke ustadznya tak bisa, buat komentar kadang tak dijawab. Kalau ini kan langsung puas hatinya. Itu makanya yang kedua, pahalanya jelas. Kalau hadir ke majelis ini namanya majelis ilmu, gugurkan kewajiban. Tapi kalau di YouTube bukan majelis ilmu, majelis simai, majelis menyimak, atau majelis YouTubiah. Nah, sekarang kan orang tak mau hadir ke majelis taklim ini kan karena di YouTube tuh banyak. Mantap di YouTube lagi, semua ustaz bisa, tak paham juga dia tuh. Stres dia. Cobalah tanya hukum riba itu, macam-macam ustaz tuh pendapatnya. Apa yang ibu pegang, bawa pegang? Mana yang mau dipakai? Ini bilang boleh, ini bilang tak boleh. Mana mau dipakai? Terakhir bingung kita, bantai aja lah apa yang ada. Itu yang terjadi. Kenapa? Tak mau hadir ke majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kajian subuh ini termotivasi kita untuk menghadiri majlis, insyaallah. Pada Allah saya mohon ampun, pada ibu bapak saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Barakallahu li wa lakum. Mari kita tutup majlis kita ini dengan membaca doa tasbih kafaratul majlis dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.